Habatus Renungan Harian Anak. Habatus hidupku bagi Kristus. Yeay. Bapa, kami bersyukur saatnya belajar kitab Yeremia. Kami mohon anugerah, belas kasihan, pertolongan-Mu Bapa, supaya kami mengerti taat firman Tuhan dan hidup memuliakan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Hai anak-anak, apa kabar? Anak-anak, kalau kalian rajin belajar, pasti nilai ujian kalian hasilnya bagus, keren. Tapi kalau kalian malas belajar, mengakibatkan masalah besar. Apa masalahnya? Salah satunya tidak naik kelas. Nah, ini adalah masalah besar, kerugian besar. Uang, waktu, tenaga, pikiran terbuang sia-sia. Bukan hanya diri sendiri aja yang susah, orang tua, keluarga juga ikut susah. Tapi kenapa ya ada aja anak-anak yang malas belajar? Bisa jadi anak itu keras hati, maunya terus-menerus melawan orang tua. Seperti bangsa Yehuda, mereka terus-menerus melawan Allah. Nah, kisah ini terjadi di kitab Yeremia pasal 13 ayat 15 sampai 27. Yuk kita baca apa yang dicatat oleh Nabi Yeremia dari ayat 15, 16, 17. Mari kita baca sama-sama. Dengarlah, pasanglah telingamu, janganlah kamu tinggi hati, sebab Tuhan telah berfirman, permuliakanlah Tuhan Allahmu sebelum Ia membuat hari menjadi gelap, sebelum kakimu tersandung di atas bukit-bukit yang diliputi senja. Sementara kamu menanti-nantikan terang, tetapi Ia menjadikan hari kelam pekat dan mengubahnya menjadi gelap gulita. Jika kamu tidak mau mendengarkannya, aku akan menangis di tempat yang tersembunyi. Oleh karena kesombonganmu, air mataku akan berlinang-linang, bahkan akan bercucuran. Oleh sebab kawanan domba Tuhan diangkut tertawan. Bangsa Yehuda tidak tunduk, tidak taat kepada Allah. Padahal Allah berulang kali mengingatkan mereka untuk bertobat, untuk berubah. Allah mengasihi bangsa Yehuda. Itu sebabnya Allah terus-menerus berulang kali mengingatkan mereka semua supaya berubah. Allah mengasihi bangsa Yehuda. Allah juga mengasihi kamu dan saya. Dan bangsa Yehuda yang tidak tunduk, tidak taat, itu malah makin menjadi-jadi. Nah, ini menjadi satu kesombongan yang menjadi kebiasaan yang sulit dihentikan oleh bangsa Yehuda. Akhirnya mereka tidak tahu lagi bagaimana berbuat baik, dan akibatnya mereka akan mengalami pembuangan, bencana, dihamburkan seperti sekam dan dihina di hadapan bangsa-bangsa lain. Nah, anak-anak, ini adalah bagian yang pasti bagi bangsa Yehuda akibat dosa-dosa mereka. Bangsa Yehuda telah berdosa terhadap Allah. Begitu juga kamu dan saya berdosa terhadap Allah. Roma 3 ayat 23. Dan akibatnya adalah kita terpisah dengan Tuhan, dan dosa mempersatukan kita dengan iblis. Ketika terpisah dari Tuhan dan bersatu dengan iblis, kita menjadi tidak memiliki rasa bersalah atau rasa malu ketika melakukan dosa. Kita menjadi terbiasa dan selalu senang, selalu suka melakukan dosa. Akibat dosa adalah maut, kematian. Karena dosa, semua manusia akan mati. Tidak ada manusia yang tidak mati. Setelah mati, jika manusia semasa hidupnya tidak menerima Tuhan Yesus, manusia itu akan masuk ke dalam hukuman kekal dalam neraka. Anak-anak, mengerikan sekali ya akibat dosa. Nah, anak-anak, buat kamu nih dan saya yang sudah percaya, puji Tuhan, kita yang sudah percaya diselamatkan oleh iman kepada Tuhan Yesus.
yang rela memberi diri mati tersalib menggantikan hukuman dosa-dosa kamu dan saya. Tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga, menang, hidup selama-lamanya, dan sekarang pimpin hidup kita. Mari kita bersyukur untuk anugerah besarnya. Mari kita tinggalkan dosa-dosa kita, dosa malas, dosa sombong, dosa iri hati, dosa menjelek-jelekan orang, dosa mencuri, dan semua dosa-dosa kita tinggalkan. Mari kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Mau ya anak-anak? Kita hidup bagi Kristus. Habatus, hidupku bagi Kristus. Puji Tuhan. Nah, buat anak-anak yang belum percaya Tuhan Yesus, maukah kamu mendapatkan pengampunan dari dosa-dosa dan mengalami hidup berkelimpahan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur anugerah Tuhan besar. Kami pendosa besar, tapi Tuhan Yesus yang besar mau menanggung hukuman dosa kami di atas kayu salib. Lalu Tuhan bangkit dan hidup, memimpin hidup kami saat ini untuk kami meninggalkan dosa-dosa kami dan hidup kami hidup yang menjalankan kebenaran Tuhan. Kami mohon sejak anak-anak kami senang dipimpin oleh firman Tuhan, sehingga kami senang menjalankan hidup yang kudus, hidup yang saleh, tapi dengan sukacita, dengan rela. Tolonglah kami, kasihanilah kami. Ampuni kami jika kami sering melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Tuhan berkati kami, Tuhan tolong kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.